Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Cassandra. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas soal prediksi SNBT literasi bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, kita lihat soalnya di sini. Which of the following options is not a possible conclusion based on the above passage ya? Yang manakah opsi jawaban di bawah ini yang bukan merupakan kesimpulan ya? Kesimpulan yang mungkin berdasarkan pada bacaan ini seperti itu. Oke, kita lihat yang ada di paragraf kedua di sini. If they were true, much of what we learn in physics and chemistry would be wrong. If anyone shows the concept of homeopathy to be correct, they become a serious contender for one or two Nobel Prizes. Oke, kalimat ini menjelaskan bahwa aksioma atau hipotesis tentang homeopati ini bertentangan ya dengan ilmu fisika dan juga ilmu kimia. Jika salah satunya benar, yang lainnya itu pasti salah ya. Jadi bukan dilihat dari efektif atau tidak efektifnya, melainkan benar atau salah seperti itu ya. Kita lihat untuk opsi jawaban. Kalau yang A, there is no explanation to prove how homeopathy works scientifically, atau katanya tidak ada penjelasan yang dapat membuktikan bagaimana homeopati ini bekerja secara ilmiah. Oke, ini tidak termasuk dari pernyataan yang ada di paragraf kedua ya. Lalu kemudian yang B, homeopathy cannot be effective because it violates the physics and chemistry fundamentals. Katanya yang B ini, homeopati ini tidak bisa efektif karena melanggar dasar-dasar fisika dan juga kimia. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban ya. Lalu kemudian yang C, if the two axioms are proven correct, the chemistry we studied might be wrong. Atau katanya jika kedua aksioma tersebut terbukti benar, ilmu kimia yang kita pelajari ini mungkin saja salah. Ini kurang tepat ya, karena hanya membahas tentang ilmu kimia saja. Lalu kemudian yang D, homeopathy believes that if onion makes your nose run, then onion can cure a similar disease. Atau katanya homeopati percaya bahwa jika bawang merah ini membuat hidung kita meler ya, maka bawang merah dapat menyembuhkan penyakit yang sama. Ini tidak berkaitan ya. Dan kemudian yang E, these two principles of homeopathy are still called hypothesis. Atau kedua prinsip homeopati ini masih disebut hipotesis. Ini pun kurang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan dengan pernyataan atau kalimat yang ada pada paragraf kedua, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang B, seperti itu ya. Kita lihat untuk soal selanjutnya. The primary purpose of the passage is to bla bla bla. Kita disuruh mencari tujuan utama pada bacaan ini, seperti itu ya. Nah, tujuan utama ini dapat kita lihat dari topik atau kalimat utama. Kita lihat kalimat utama yang ada pada paragraf pertama. Most economists in the United States seem captivated by the spell of the free market. Oke, lalu kemudian consequently nothing seems good or normal that does not meet the free market requirements. Oke, dari kalimat ini kesimpulannya bahwa tulisan ini membahas pasar bebas ya, dan analisisnya dalam pemikiran ekonomi yang berbeda dari para ekonom. Lalu kemudian paragraf kedua hingga paragraf terakhir ini menjelaskan beberapa pendapat dan analisis tentang pasar bebas ya. Nah, di sini kita lihat a price that the seller determines or for the matter establishes by anyone other than the aggregate of consumers seems pernicious. Seperti itu ya. Kita lihat opsi jawaban yang berkaitan dengan apa yang sudah kita baca tadi di kalimat awal paragraf pertama. Kalau yang A, review the theory that the free market plays useful role in the development of industrialist societies. Oke, katanya untuk yang A ini menyangkal teori ya bahwa pasar bebas memainkan peran yang berguna dalam pengembangan masyarakat industri. Ini sepertinya kurang tepat karena tadi
paragraf pertama di kalimat awalnya tidak membahas tentang teori ya. Lalu kemudian yang B, suggest methods by which economists and members of the government of the United States can recognize and combat price fixing by large firms. Oke, katanya menyarankan metode-metode yang dapat digunakan para ekonom dan anggota pemerintah Amerika Serikat untuk mengenali dan juga memerangi penetapan harga oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini pun kurang tepat ya, tidak menyarankan sebuah metode untuk tadi yang sudah kita pahami di paragraf pertama. Lalu kemudian yang C, explain the various way in which industrialist societies can fix to stabilize the free market, atau katanya menjelaskan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat industri untuk apa? Untuk menstabilkan ya, menstabilkan pasar bebas. Ini pun kurang tepat. Lalu kemudian yang D, argue that price fixing in one form or another is an inevitable part of and benefits the economy of any industrialized society. Katanya yang D ini berargumen bahwa penetapan harga dalam satu bentuk atau bentuk lainnya merupakan bagian yang tak terelakkan ya dari dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat industri manapun. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban ya, karena berkaitan dengan apa yang tadi kita pahami pada paragraf pertama. Lalu kemudian yang I, analysis of free markets in different economics, atau menganalisis pasar bebas yang ada di berbagai perekonomian. Ini pun kurang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang sudah kita pahami pada paragraf pertama hingga paragraf selanjutnya pada bacaan ini, oleh karena itu jawaban yang paling tepat untuk opsi jawaban pertanyaan ini adalah opsi jawaban yang D ya. Argue that price fixing in one form or another is an inevitable part of and benefits the economy of any industrialized society. Seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita lihat di sini ya. It can be inferred from the author's argument that a price fixed by the seller seems pernicious. Ada kata seems pernicious because bla bla bla. Oke, pertanyaan ini dapat disimpulkan dari argumen penulis pada bacaan ini bahwa harga yang ditetapkan oleh penjual itu tampaknya merusak. Seems pernicious itu artinya tampaknya merusak. Dikarenakan oleh apa gitu ya, dari opsi jawaban di bawah ini. Oke, kata atau kalimat ini kita lihat ada di bagian paragraf kedua ya. A price that the seller determines or for that matter established by anyone other than the aggregate of consumers seems pernicious ya. Yang mana kalimat ini menyatakan bahwa harga yang ditentukan oleh penjual atau siapapun selain kelompok konsumen akan merugikan. Artinya sebagian besar ahli ekonom menganggap bahwa kelompok konsumen ini seharusnya bisa menentukan harga agar lebih menguntungkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat berdasarkan pernyataan atau kalimat awal yang ada di paragraf kedua ini, opsi jawaban yang paling merujuk pada pernyataan tersebut kira-kira yang mana? Seperti itu ya. Kalau yang A, kita lihat people do not have confidence in large firms, atau katanya masyarakat ini tidak memiliki kepercayaan terhadap perusahaan besar. Oke, ini kurang tepat ya. Lalu kemudian yang B, people do not expect the government to regulate prices, atau katanya masyarakat ini tidak mengharapkan pemerintah untuk mengatur harga. Ini tidak berkaitan dengan pemerintah ya. Lalu kemudian yang C, most economists believe that consumers as a group should determine prices, atau sebagian besar ekonom percaya bahwa konsumen sebagai sebuah kelompok harus menentukan harga. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan ya, pada apa yang kita mengerti pada paragraf kedua yang ada di kalimat pertama. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban. Lalu kemudian yang D, most economists decide fixed price with communist and socialist economies, atau sebagian besar ekonom mengasosiasikan harga tetap dengan ekonomi komunis dan juga sosialis. Ini kurang tepat, tidak membahas komunis maupun sosialis ya. Lalu yang terakhir yang I, most economists believe that no one group should determine prices, atau sebagian besar ekonom percaya bahwa tidak ada satu kelompok pun yang harus menentukan harga. Ini bertentangan dengan apa yang kita pahami pada paragraf kedua yang ada di kalimat awal. Oleh karena itu opsi jawaban yang paling mendekati, yang paling sesuai dengan pernyataan dan juga pertanyaan pada pertanyaan ini adalah opsi jawaban yang C ya. Most economists believe that consumer as a group should determine prices. Seperti itu. Oke semuanya, kakak siapkan satu soal untuk kalian. Jangan lupa untuk dicoba untuk diisi, dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.